Di tengah kekecewaan publik setelah kegagalan timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia 2026, salah satu pemain andalan skuad Garuda, Tom Hai, akhirnya buka suara. Gelandang Persib Bandung itu menyoroti satu hal yang menurutnya justru semakin memperburuk keadaan. Maraknya komentar tidak berdasar yang bermunculan setelah kekalahan tersebut. Hai menilai bahwa di saat timnas Indonesia membutuhkan dukungan penuh untuk bangkit, justru banyak pihak menghadirkan opini yang membuat suasana makin keruh. Ia mengaku heran melihat fenomena ini. Banyak orang tiba-tiba merasa paling paham situasi tim, padahal tidak memiliki pengalaman atau pengetahuan mendalam tentang sepak bola. Dalam kanal YouTube miliknya, The Highway, Tom Hai mengatakan, "Jadi ada banyak orang yang tidak terlibat dalam hal apapun tentang sepak bola," kata Tom Hai. Dan kemudian entah dari mana munculnya, orang-orang itu merasa jadi paling paham. Ujarnya, ia menyebut kegaduhan semacam itu justru tidak membantu proses pemulihan skuad Garuda yang sedang mengevaluasi diri setelah tersingkir dari ajang paling prestisius di dunia tersebut. Sejak Indonesia gagal ke Piala Dunia 2026, banyak sekali opini tanpa dasar kuat yang bermunculan. Bahkan beberapa di antaranya mendapat panggung untuk berbicara tentang hal yang sebenarnya tidak mereka pahami. Tom Hai melanjutkan, ada banyak kekacauan. Seperti itu sangat aneh bagi saya melihatnya, bahwa ada beberapa orang datang entah dari mana mendapatkan panggung atau mulai berbicara. Bagi saya tanpa pengetahuan atau informasi dasar yang cukup. Dan itu hanyalah sesuatu yang tidak saya mengerti, katanya. Menurut Hai, komentar-komentar seperti itu justru dapat menghambat fokus pemain dan mempengaruhi suasana internal timnas Indonesia. Baginya, fase sulit seperti ini justru seharusnya menjadi momen ketika dukungan publik dipertebal, bukan melemah. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda harus mengakhiri perjalanan mereka di ronde keempat kualifikasi zona Asia. Tom Hai dan rekan-rekan kalah 3-2 dari Arab Saudi dan 0-1 dari Irak. Hasil itu membuat Indonesia menutup persaingan grup B di posisi juru kunci tanpa perolehan poin. Situasi ini tentu menjadi pukulan berat bagi para pemain. Dan bagi Tom Hai sendiri, kritik boleh saja. Namun ia berharap publik mampu membedakan antara kritik konstruktif dan komentar tidak relevan yang hanya memperkeruh keadaan. Di Bundesliga Jerman, salah satu pemain keturunan Indonesia kembali mencuri perhatian. Kevin Dix, bek andalan Borussia Mönchengladbach sekaligus pilar timnas Indonesia, menjadi sorotan setelah tampil gemilang dan membantu timnya meraih kemenangan penting. Dalam pertandingan melawan tuan rumah Heidenheim di Voith Arena, Mönchengladbach menang meyakinkan dengan skor 3-0. Dan salah satu golnya lahir dari kaki Kevin Dix melalui titik penalti. Sebuah kontribusi nyata yang kembali menunjukkan ketenangannya sebagai eksekutor. Setelah pertandingan, Kevin Dix mengungkapkan apa yang menjadi kunci kebangkitan timnya dalam beberapa pekan terakhir. Dengan nada penuh kebanggaan, ia mengatakan, "Kekuatan kami saat ini adalah kerja sama tim. Kami bekerja keras dan kami mendapatkan ritme yang baik sebagai sebuah tim." Pernyataan ini menunjukkan bagaimana Mönchengladbach kini mulai menemukan bentuk permainan terbaik mereka. Terlebih lagi, laga ini menjadi momen penting setelah mereka baru saja melakoni jeda internasional bersama klub maupun timnas masing-masing. Dix pun menambahkan rasa syukurnya atas kemenangan tersebut. Ia berkata, "Saya bersyukur kami mendapatkan hasil yang baik setelah jeda internasional. Tim kepelatihan bekerja ekstra keras untuk mempersiapkan pertandingan, dan saya berterima kasih untuk segala kerja keras yang mereka lakukan." Kemenangan ini memperpanjang tren positif The Fallen yang kini mencatat 3 kemenangan beruntun sejak terakhir kali tumbang dari Bayern München. Tambahan 3 poin ini juga membuat posisi mereka di klasemen semakin membaik. Mönchengladbach kini berada di peringkat ke-11 mengantongi 12 poin dari 11 pertandingan. Sebuah progres yang perlahan namun pasti dan menjadi tanda bahwa Kevin Dix serta rekan-rekannya semakin solid. Perjalanan mereka belum berhenti. Pekan depan, Mönchengladbach akan menghadapi tantangan berat saat menjamu RB Leipzig di Borussia Park. Laga yang akan berlangsung pada Sabtu 29 November nanti diprediksi tidak mudah, namun momentum positif yang dimiliki tim dapat menjadi modal besar. Dan untuk Kevin Dix, performa konsisten ini menjadi bukti bahwa pemain yang kini membela timnas Indonesia itu benar-benar berada dalam puncak kepercayaan diri, baik bersama klub maupun Garuda.
Di tengah persiapan menuju SEA Games 2025, muncul sorotan besar yang kembali mengguncang publik sepak bola Indonesia. Bukan tentang lawan, bukan pula tentang strategi, melainkan tentang target yang dipasang untuk Timnas U22 Indonesia. Tim asuhan Indra Syafri, sang pemegang medali emas edisi sebelumnya, justru ditetapkan PSSI hanya menargetkan medali perak. Keputusan ini langsung memicu tanda tanya besar dan mendapatkan sorotan tajam dari para netizen. Dan kini suara dari dalam skuad pun mulai terdengar. Penyerang muda berbakat Hoki Caraka memberikan pendapat yang cukup tegas. Baginya, target perak adalah sesuatu yang terlalu rendah. Ia mengatakan dengan gamblang, "Mungkin pesimis, tapi para pemain tidak peduli. Seharusnya kita optimis medali emas karena kita punya asa itu," kata Hoki Caraka. Ucapan Hoki mencerminkan mentalitas para pemain yang tidak ingin datang hanya untuk menjadi finalis. Mereka ingin mempertahankan identitas Garuda Muda sebagai juara bertahan. Pemain asal Persita Tangerang itu menegaskan bahwa tim tetap akan berjuang mati-matian untuk mengejar medali emas. Apalagi persiapan yang dilakukan tidak main-main. Timnas U22 telah menjalani pemusatan latihan, menggelar 4 uji coba, dan bahkan berupaya mendatangkan pemain abroad untuk memperkuat skuad. Hoki dengan yakin menambahkan, dari pemain pasti ingin medali emas. Pelatih pemain staf ingin medali emas. Tapi tidak ada yang tahu juga kenapa target medali perak, tutupnya. Namun situasi makin menghangat ketika Ketua Umum PSSI sekaligus Menpora Erick Thohir membocorkan bahwa target sebenarnya justru bukan perak, melainkan medali perunggu. Pernyataan itu ia sampaikan di kantor Kemenpora. Erick berkata, "Untuk sepak bola putra kalau tidak salah medali perak," ucapnya, sebelum kemudian klarifikasi bahwa analisis internal menempatkan target realistis pada posisi perunggu. Keputusan ini membuat publik semakin bingung. Bagaimana mungkin tim yang membawa pulang emas pada edisi sebelumnya kini hanya ditargetkan meraih perunggu?